Pemirsa, angka warga negara Indonesia yang terinfeksi kasus Omikron terus bertambah. Dan yang patut untuk kita ketahui dari kasus tersebut, orang yang terinfeksi Omikron tidak kedapatan melakukan perjalanan luar negeri ataupun melakukan kontak dengan orang yang melakukan perjalanan dari luar negeri. Menurut data kasus COVID-19 Kementerian Kesehatan pada tanggal 28 Desember 2021, sebanyak 68 orang terkonfirmasi terinfeksi COVID-19 Omikron. Namun 74% diantaranya sudah mendapat vaksin lengkap, dengan angka 80% tanpa gejala atau bergejala ringan. 96% kasus dari 68 orang terkonfirmasi terinfeksi Omikron adalah warga negara Indonesia. Dari kasus tersebut, terdapat pasien yang tidak melakukan perjalanan luar negeri, bahkan tidak memiliki riwayat kontak dengan orang yang bepergian ke luar negeri, namun positif COVID-19 varian Omikron. Yang terbaru adalah kasus laki-laki usia 37 tahun yang tidak ada riwayat perjalanan ke luar negeri dalam beberapa bulan terakhir ataupun kontak dengan pelaku perjalanan luar negeri. Pasien dan istri ini tinggal di Medan dan ke Jakarta 1 bulan sekali, dan dari data yang ada mereka tiba di Jakarta pada tanggal 6 Desember yang lalu, kemudian tanggal 17 Desember sempat mengunjungi salah satu restoran di SCBD, dan pada tanggal 19 Desember melakukan tes antigen yang dinyatakan positif dikarenakan yang bersangkutan berencana untuk kembali ke Medan. Ya, dan untuk membahas seperti apa kewaspadaan yang perlu kita tingkatkan untuk mencegah transmisi lokal Omikron, kita langsung saja berbincang dengan Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Bapak Alexander Ginting. Selamat siang Pak Alex, apa kabar? Selamat siang, kabar baik, salam sehat. Kabar baik, salam sehat. Ini semoga 2022 kita tidak mendapat ancaman gelombang ketiga begitu Pak Alex ya, apalagi awal tahun sudah ada peningkatan kasus Omikron, dan yang kita harus khawatirkan sekarang ada penularan lokal begitu. Boleh diupdate Pak Alex seperti apa sekarang peningkatan penularan kasus Omikron di Indonesia, dan ini terkait dengan transmisi lokal, kenapa bisa terjadi Pak Alex? Ya, jadi kalau kita bicara varian Omikron, kita harus menyadari bahwa kita masih dalam situasi pandemi COVID. Kalau kita bicara pandemi, kita tidak bisa terlepas apa yang terjadi secara global, apa terjadi secara regional, maupun juga di dalam negeri kita sendiri. Jadi kalau kita lihat varian Omikron itu demikian cepatnya, setelah diumumkan akhir November, sekarang sudah ada di 132 negara. Dan dengan testing yang dilakukan ada sekitar 405.000 kasus yang terkonfirmasi, dan sampai per tanggal 2 Januari ada 83 kasus yang meninggal oleh karena Omikronnya. Jadi ini yang sudah dilaporkan. Dan di Indonesia sendiri juga dalam 4 minggu terakhir ini terjadi kenaikan kasus yang cukup signifikan juga. Sampai tanggal 2 Januari itu kita sudah ada 137 kasus, di mana hampir 133 kasus itu adalah pelaku perjalanan luar negeri, 119 orang itu warga negara Indonesia, dan warga negara asing itu 18 orang. Dan kemudian yang masuk perawatan itu lebih kurang 35 kasus, ada 26% dengan gejala, selebihnya gejalanya ringan. Nah kalau kita lihat kenapa ini bisa terjadi, memang ya karena mobilitas. Jadi kendati pun cakupan vaksinasi tinggi, tapi protokol kesehatan tidak diterapkan, akhirnya terjadi penularan. Dan kemudian masifnya berbagai kegiatan, dan kemudian kalau di luar negeri, kita lihat ini ada kegiatan Natal, Tahun Baru, termasuk juga pertemuan-pertemuan di bar, di restoran, dan mobilitas antar negara, ini juga meningkatkan kasus tersebut. Dan yang menjadi catatan kita adalah bahwa hampir semua mereka yang sakit ini semua sudah vaksinasi dan sudah lengkap vaksinasinya, baik itu yang menggunakan platform yang inactivated maupun juga yang menggunakan platform yang messenger RNA. Jadi artinya dari semua jenis vaksinasi semua ini sudah bisa tertular. Dan oleh karena itu yang menjadi concern kita sebenarnya adalah bahwa kendati pun kita sudah vaksinasi, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan.
sebagaimana yang terjadi sekarang di Inggris, di Perancis, angkanya cukup meningkat karena mereka sudah begitu yakinnya dengan angka vaksinasi, tapi protokol kesehatannya menurun. Nah, kalau kita kaji lebih dalam 6 kasus Omikron yang transmisi lokal di Indonesia, itu kita lihat umurnya rata-rata masih antara 25 tahun sampai dengan yang paling tua 50-an. Dan hampir seluruhnya sudah divaksinasi 2 kali. Ada yang dengan AstraZeneca, ada yang dengan Sinovac, ada yang dengan Pfizer. Dan semuanya tertular dari tempat kerjanya. Ada 2 orang yang tertular di tempat kerja di mana dia bekerja itu ada orang sakit. Ada yang di rumah sakit atlet, dan kemudian juga ada yang tertular oleh karena saudaranya yang pulang dari Irlandia, dan kemungkinan ada yang tertular dari selama beraktivitas di Jakarta, dan ada juga yang tertular setelah berlibur dari Bali, dan kemudian ada tertular dari suami yang tertular juga dari kontak erat lainnya. Jadi artinya penularan itu memang ada yang langsung dari luar negeri oleh mereka yang pulang dari luar negeri, ada juga yang tertular oleh kena faktor kontak erat. Jadi ini yang harus kita lihat, kontak erat ini bisa ada di mana-mana, sehingga oleh karena itu pemeriksaan rutin ini harus terus kita jalankan. Dan klinisnya memang ada yang bergejala, ada yang tidak, dan hampir semuanya masih ringan. Dan persoalannya sekarang adalah bagaimana kita bisa tetap melakukan kontak tracing terhadap seluruh kontak-kontak erat yang ada ini, dan bisa kita identifikasi dengan pemeriksaan PCR HGTF, dan kalau PCR HGTF-nya menyatakan bahwa ini adalah kasus probable, maka dia akan diperiksakan whole genome sequencing. Jadi artinya kondisi ini mau tidak mau dan tidak terelakkan pasti akan masuk ke negara kita, dan ini sudah bisa kita lihat. Hanya bagaimana kita bisa mengunci sehingga memperlambat supaya tidak terjadi ada transmisi langsung ke komunitas. Yang paling harus kita jaga adalah komunitas di desa dan di kelurahan, karena itulah basis masyarakat kita. Dengan menjaga ini tentu karantina harus prioritas. Siapapun yang pergi ke luar negeri, kalau pulang dari luar negeri harus karantina. Dan jangan tawar-tawar, karena itu dalam rangka melindungi warga kita. Baik, melihat tadi riwayat kontak erat, kemudian juga kalau dimention oleh Pak Alex sendiri bahwa gejalanya ringan begitu. Tapi kalau melihat fatalitasnya itu resikonya tinggi atau seperti apa kepada pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi Omikron ini, Pak Alex? Ya, sampai saat ini karena pelaku perjalanan luar negeri ini orangnya masih muda, masih sehat, dan imunitasnya masih baik, tentu kondisinya, responsnya masih baik. Yang kita khawatirkan kalau nanti mereka tertular, kemudian menularkan lagi, terus ditularkan lagi, yang jadi sasaran itu adalah mereka yang komorbid, mereka yang lansia, mereka yang di rumah. Kita masih ingat Delta. Delta dulu banyak masuk dari India, dan kemudian di kalangan orang-orang muda semuanya survive. Tetapi begitu masuk ke komunitas, begitu masuk ke rumah tangga, dan kena kepada orang-orang yang komorbid, dan kemudian orang yang sudah lanjut usia, inilah yang menjadi korban. Kita tidak mau sampai ini terjadi. Oleh karena itu, semua pelaku perjalanan luar negeri dan kontak eratnya ini harus memang kita kurung di karantina ataupun di isolasi. Baik, ini ada upaya mitigasi agar perjalanan dan mobilitas ini semakin ketat supaya tidak meluas lagi begitu ya penularan Omikron, karena tadi yang dikhawatirkan adalah kelompok rentan. Pak Alex, kalau melihat juga dari arahan Presiden begitu, ada beberapa sektor yang harus diperhatikan seperti pendidikan, kemudian juga perkantoran, yang ini juga akan menjadi klaster-klaster, jangan sampai Omikron akhirnya merebak lagi begitu. Tapi kita lihat PTM sendiri sudah 100%. Lalu langkah-langkah pemerintah untuk memitigasi agar ini semakin tidak meluas, apa saja kemudian Pak Alex? Apa hanya karantina begitu bagi perjalanan luar negeri atau seperti apa? Ya, tentu ada beberapa strategi yang harus memang kita siapkan di dalam rangka mengantisipasi kegiatan kita dalam rangka penanggulangan COVID. Memang kita sudah menyiapkan payung hukum dengan instruksi Mendagri nomor 01/2022 dan 02/22 dalam rangka penerapan PPKM baik di Jawa Bali maupun di luar Jawa dan Bali. Dan kemudian juga kita juga sudah menerapkan pintu masuk, penguncian pintu masuk. Dan kemudian menerapkan bagaimana strategi
di mana 3T, 3M, dan kemudian vaksinasi ini harus bisa diterapkan di tingkat desa, dan kemudian pengawasan pengendalian mobilitas juga bisa berlaku di tingkat desa. Ini yang disebut dengan PPKM skala mikro. Dan ini yang harus kita utamakan dan bisa kita jalankan sehingga bisa berjalan dengan baik. Bagaimana dengan akselerasi vaksinasi begitu Pak Alex, apalagi sekarang sudah akan dimulai begitu vaksin booster suntik ketiga, nantinya akan seperti apa perlindungan bagi masyarakat? Ya, jadi untuk vaksinasi tentu pertama sekarang kita lagi mensukseskan untuk kelompok anak ya. Jadi untuk anak ini tentu akan berlaku kalau dosis 1 untuk dewasa 70% sudah tercapai dan kemudian untuk lansia di atas 60%. Untuk itu kabupaten kota harus mengejar ini supaya vaksinasi anak bisa juga dijalankan sesuai dengan jadwal. Dan kemudian bagi mereka nanti yang sudah mencapai dosis pertama, tentu dosis kedua harus juga dicapai, paling tidak juga harus di atas 70%. Dan tentu ini menjadi PR kita bersama. Karena tidak akan mungkin bisa kita booster pada mereka yang tidak menyelesaikan dosis 1 dan dosis 2. Karena booster ini kita kerjakan pada mereka kelompok yang rentan, kelompok populasi yang komorbid, yang sudah menyelesaikan dosis 1 dan dosis 2. Oleh karena itu kita menghimbau bagi mereka yang sudah suntikan pertama, segera jadwalkan dan mendaftar untuk dosis kedua. Bagi mereka yang sudah menyelesaikan dosis 2, segera melakukan persiapan dan pendaftaran. Kalau punya komorbid, kontrol komorbid untuk persiapan mendapat booster, khususnya mereka yang lansia, khususnya mereka yang komorbid. Baik, upaya sudah ada begitu Pak Alex, ini juga sudah ada vaksinasi, kemudian pengetatan. Apa yang harus juga diperhatikan oleh masyarakat, apalagi dengan adanya ancaman Omikron saat ini? Kalau kita lihat memang tadi kalau dari riwayatnya gejalanya ringan, fatalitasnya masih rendah begitu ya, karena memang yang terpapar masih sedikit dan masih dengan kondisi prima begitu. Nah ke depan apa yang harus juga diperhatikan oleh masyarakat, apalagi CDC Amerika ini menyebutkan bahwa inkubasi dari Omikron ini lebih cepat, sekitar 3 hari begitu. Seperti apa Pak Alex? Ya, jadi apapun variannya, apapun virusnya, yang paling penting itu adalah di samping vaksinasi untuk meningkatkan imunitas, tentu penerapan protokol kesehatan. Bagaimana memakai masker yang baik, bagaimana cara penggunaannya, dan kalau maskernya sudah tidak dipakai, dibuang kemana. Yang kedua, bagaimana kita mencuci tangan dan selalu kita membersihkan tangan kita dikala kita menyentuh. Yang ketiga, kita tetap menjaga jarak. Ketiga hal ini kalau bisa kita terapkan ini sudah jauh akan lebih sempurna ditambah nanti dengan vaksinasi. Yang persoalan kalau kita lihat di Perancis dan di Inggris, mereka sudah vaksinasi 2 kali tapi mengabaikan protokol kesehatan. Mereka pergi ke tempat sektor publik tanpa masker, tidak ada lagi jaga jarak sehingga terjadilah sekarang badai lonjakan yang keempat ataupun kelima di Inggris dan di Perancis maupun di Jerman. Nah itu dia yang akan menjadi pelajaran untuk kita bahwa protokol kesehatan lagi-lagi menjadi senjata utama dan jangan lupa untuk vaksinasi ini segera diakselerasi. Semua masyarakat yang belum mengakses segera mengakses ya Pak Alex. Baik, terima kasih Pak Alexander Ginting telah hadir bersama kami di Halo Indonesia. Selamat kembali beraktivitas, sehat selalu Bapak. Ya, selamat siang, salam sehat. Ya pemirsa, kita harus jeda dahulu, nanti pada segmen selanjutnya saya akan menanyakan kepada epidemiolog seberapa berbahayanya mutasi Omikron lokal ini. Nah ini penting pemirsa, untuk itu tetap di Halo Indonesia.